Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bahayanya santet. Kenapa santet itu bisa dikatakan bahaya? Karena santet itu adalah serangan yang tak kasat mata, sulit dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Dan apa yang dilakukan itu bisa terasa seperti nyata. Namun jika dilihat dengan mata telanjang, sulit dipercaya. Namun walaupun zaman ini sudah modern, tidak makin menyurutkan para santet-santet itu berkeliaran. Bahkan setiap persaingan entah dalam bidang apapun itu selalu ada hantaman kiriman santet dari lawan kita. Maka dari itu kita harus terus waspada. Minimal kita harus memiliki pembentengan diri untuk menghindari santet-santet yang dikirim. Karena orang yang disantet tidak semuanya orang itu bersalah. Kadang karena kebencian, karena iri hati, orang itu akan mengirimkan santet. Dan itu sudah sifat manusia yang memiliki keserakahan sehingga tidak suka melihat orang lain itu bahagia. Sehingga dia melakukan santet-santet dengan cara yang sangat mengenaskan. Ada juga santet seperti tumbal bohol yang dipendam di lokasi rumah tertentu agar supaya orang yang ada di dalamnya itu tidak betah tinggal di dalamnya, atau sering sakit-sakitan dan sering diteror oleh penampakan-penampakan yang tidak jelas asalnya dari mana. Maka dari itu kita lakukan pembentengan rumah dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa lain yang Anda miliki. Itu bisa Anda gunakan supaya energi negatif itu tidak bisa masuk ke dalam rumah kita. Karena hal negatif seperti santet itu jika sudah masuk ke dalam rumah kita, efeknya akan mempengaruhi kehidupan kita, baik dalam segi kesehatan, dalam segi ketentraman, maupun kerohanian kita itu akan terganggu oleh hal-hal yang seperti itu. Bahkan kadang kita akan diteror dengan penampakan-penampakan bermacam-macam bentuk, sehingga penghuni rumah itu tidak akan betah tinggal di situ. Untuk mengatasi seperti itu, salah satunya cara yaitu doakan rumah Anda supaya terhindar dari gangguan-gangguan semacam itu. Namun yang harus diketahui, santet itu tidak hanya dikirim oleh manusia, namun juga ada santet yang memang murni dari jin, tidak ada campur tangan dari orang lain. Jin juga banyak yang mengirim santet-santet seperti itu. Jadi kita tidak boleh beranggapan kalau santet itu dikirim oleh si A atau si B, karena santet itu tidak semuanya murni dari perintah manusia, tapi juga ada santet-santet yang dikirim oleh bangsa-bangsa jin itu. Makanya kita tidak tahu asalnya dari mana, kecuali hanya orang-orang yang memiliki ilmunya yang mengetahuinya. Dan ada juga tempat-tempat yang dianggap sakral, itu biasanya juga dijadikan sarang hal-hal negatif seperti itu. Tujuannya apa? Karena tempat yang sakral dan angker
itu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya energi dari kekuatan santet itu. Jadi mengambil kekuatan dari tempat-tempat angker itu untuk menjalankan misinya, untuk menjalankan santetnya ke tujuan yang mereka maksud, sehingga energi itu akan semakin besar karena sudah dikasih hal-hal seperti sesajen, perjanjian, dan sudah dikasih makan, sehingga makhluknya itu akan mengikuti perintahnya. Dan kalau tidak mau mengikuti, para makhluk-makhluk itu akan ketakutan. Bisa jadi ada perjanjian, ada hukuman, atau segala macam. Dan jenis yang paling ganas, ada yang namanya santet menggunakan jenglot. Ini adalah bentuk yang sangat mirip manusia, tapi sangat buruk dan sangat kecil sekali. Wajahnya itu seperti binatang, tapi memiliki kaki dan memiliki kedua tangan juga memiliki mulut, namun wajahnya rusak, nggak beraturan, sangat jelek sekali, dan biasanya berwajah seperti binatang yang menakutkan. Jenglot itu kalau dipegang oleh orang-orang yang salah itu akan membahayakan, karena jenis-jenis jenglot seperti itu bisa diperintah untuk hal-hal kejahatan. Karena jenglot itu kalau sudah dikasih makan dia akan nurut. Yang penting yang memiliki itu tahu tata caranya, tahu menundukkannya, sehingga bisa memerintah kemana tujuannya. Jika tujuannya untuk menyantet, ya dia akan berjalan menyantet. Itu sangat kejam sekali untuk santet menggunakan jenglot itu. Dan jika digunakan untuk mengambil uang, mencuri, itu juga bisa. Ini jenglot itu. Jadi jenglot itu memang sangat kejam sekali, bisa diperintah kejahatan bentuk apapun bisa. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa, karena kekuatan dari jenglot itu sangat luar biasa. Dan jika tingkatannya yang tingkatan tinggi, itu juga sangat lebih membahayakan. Mungkin jika untuk menyantet seseorang tidak butuh waktu 1-2 hari, bisa jadi 1 jam orang itu bisa langsung tewas. Jadi itu makhluk yang sangat-sangat kejam sekali. Dan untuk menghindari hal-hal seperti itu, lakukan cara-cara pemagaran rumah, pembentengan rumah. Bacakan ayat kursi, itu lebih mudah, lebih umum dikenal masyarakat, dan lebih mudah dihafal ya. Bacakan tiap pojokan sambil pegang pojokan rumah itu, bacakan ayat kursi, niatkan untuk membentengi rumah. Bacakan 3 kali atau 7 kali, lalu pindah ke pojokan yang satunya lagi. Di 4 penjuru itu kita lakukan hal yang seperti itu. Tujuannya untuk membentengi rumah kita dari serangan-serangan hal seperti itu. Karena ayat kursi jika dibuat pembentengan itu kalau diserang oleh hal-hal negatif, jika memang power ayat kursinya itu kita lakukan dengan bagus, energinya besar, itu akan bisa membakar dan menghancurkan hal-hal negatif yang memaksa untuk masuk, sehingga makhluk-makhluk astral itu akan hancur. Atau bisa menggunakan dengan tata cara mengamalkan ayat kursi di dalam rumah, ya minimal setiap hari itu kita baca. Tujuannya untuk membentengi rumah kita, sehingga aura dari ayat kursi itu menyelimuti
rumah kita sehingga tidak mudah ditembus oleh hal-hal negatif. Minimal kita baca 3 kali, 7 kali atau 11 kali dalam satu hari, diniatkan untuk auranya memancar menyelimuti rumah kita. Dan juga untuk jenis-jenis santet itu juga tidak hanya ada di rumah, bisa juga ada di jalan-jalan. Apalagi sekarang orang akan melihat lebih samar lagi, santet itu digunakan dengan cara kecelakaan. Orang itu dikirimi santet, lalu orang itu akan gagal fokus di saat dalam perjalanan, baik dalam menggunakan mobil ataupun motor. Dia akan hilang konsentrasinya dan dia akan merasa kosong, dan santet itu akan masuk sehingga kita akan diarahkan untuk menabrak ataupun bertabrakan, sehingga akan menjadikan kecelakaan. Itu juga banyak seringkali yang terjadi seperti itu. Bagi teman-teman sekalian, tetap waspada dan gunakan pembentengan-pembentengan itu untuk perlindungan. Yang minimalnya kita bacakan ayat kursi. Atau kita mau perjalanan, kita bacakan ayat kursi, sehingga di dalam perjalanan kita itu aman dari gangguan-gangguan hal negatif. Seandainya pun bukan santet, itu juga bisa makhluk-makhluk yang ada di jalan yang sering mengganggu lalu lalang kendaraan, itu juga sering mengganggu, bisa terhindar. Karena jika kita ada pembentengan, di saat para makhluk-makhluk itu mau mengganggu perjalanan kita, itu akan lari dan ketakutan karena akan diserang oleh aura-aura positif dari pembentengan kita. Jadi seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Jika memang apa yang saya sampaikan itu bagus, silahkan diikuti dan jadikan tuntunan. Jika enggak bagus, tinggalkan dan jangan dipakai, jadikanlah sebuah tontonan. Sekian dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pribadi.
aslinya. Manusia asli